Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa husan ila jami'il awliya wa syaikhil salihin wa musyarifin jamil kutub ta'ala wa mata'alam khususan sultani ala syahadul qatil ajalani wa sabiha salasadili wa sabaudin anak sabati wa sah Muhyiddin Jakari An-Nawawi wa husan jami'il ustadina wa masyayikhina wa husan jami'im muslimina wal musliman wal muslimah yang muslimah baina wa umatina wa jitatina tinakin syari ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan, yaitu bab yang terakhir ya, tentang sholat tarawih halaman 52. Besok kita lanjutkan untuk tentang amaliyah harian ya. Nanti bukunya Jawa ngambil di almari itu yang hijau ya. Besok ganti buku besok. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang sholat tarawih, ini yang menjadi dasar pelaksanaan sholat tarawih kita di bulan Ramadan. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, yaitu innahu mangqama ma'al imami hatta yang syarifa fa'inau yatilu qiyamul lail, atau yang masyhur adalah mangqama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, yaitu barang siapa menjalankan qiyamul lail mangqamal ramadana, itu istilah ditafsirnya adalah sholatut tarawih. Barang siapa mau menjalankan sholat tarawih setiap bulan Ramadan, itu didasari dengan iman dan mengharap ridhonya Allah, itu adalah pahalanya orang tersebut akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lewat. Ini adalah fadilah qiyamul lail. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah sebetulnya kalau kita ingin melakukan sholat tarawih secara mandiri itu bagaimana. Ini yang perlu kita perhatikan di masa-masa saat ini adalah masa-masa kita dalam wabah COVID ini. Kita mengikuti anjuran pemerintah adalah kita suruh melakukan sholat tarawih secara mandiri. Mungkin di awal-awal kemarin sudah kita bahas, tetapi kita mengingatkan kembali karena kita sudah masuk di sepertiga 10 yang akhir. Ini biasanya kita untuk qiyamul lail ini sudah mulai semangat kita menurun. Nah, maka untuk itu kita ingat kembali bahwa qiyamul lail ataupun sholat tarawih ini hanya 1 tahun sekali, dan ini sangat merugi sekali bagi siapa saja yang tidak bisa melaksanakan. Kenapa? Karena kesempatan ini tidak mungkin kembali lagi. Ini ibadah Ramadan ini tidak bisa disamakan dengan roda berputar. Jadi kalau hari ini kita berada di titik ini, kita tunggu tahun depan kita berada di titik itu kembali, itu namanya roda berputar. Tapi ibadah sholat tarawih ini tidak seperti roda berputar. Kalau tahunnya ini berputar kembali, setiap 12 bulan sekali pasti kita menemukan bulan Ramadan ini tahunnya. Tetapi ibadahnya ini tidak sama dengan tahunnya. Tahun ini tidak sama dengan tahun kemarin. Nah ini, jadi tahun ini selalu berjalan maju terus.
andaikan tahun ini kita ada satu ibadah yang lolos, ini kita sudah tidak bisa menempel lagi. Kenapa? Karena waktu sudah kita lewati. Nah, kalau waktu sudah lewat, kita nggak bisa kembali lagi ke waktu yang sudah kita lewati. Maka andaikan hari ini kita qiyamul lail, sholat kita itu ada yang tertinggal, maka ini ibadah kita itu fadilah yang kita raih tidak bisa diganti. Berbeda dengan sholat yang lain seperti sholat ibadah yang lain itu ini istilah ada namanya qadha. Qadha ini tetap bisa mengganti ibadah tersebut, tetapi keutamaan tidak sama dengan yang sesuai dengan yang kita lakukan. Maka ibadah sholat qiyamul lail di hari ini sampai ada satu yang ketinggal, maka kita alangkah meruginya, karena kita tidak, waktu yang sudah lewat kita tidak akan kembali lagi, dan kita akan bertemu lagi hari ini umpamanya hari yang ke-12, besok sudah hari ke-13, maka 12 ini akan berlubang. 12 lewat, besok akan kembali lagi ke hari 13, akan berlubang lagi. Dan inilah yang perlu kita perhatikan saksama, bahwa ibadah ini adalah kalau ada yang tertinggal, maka ibaratnya itu baju kita akan lubang, dan lubang itu sudah tidak bisa ditempel lagi. Persoalannya apa? Karena waktu terus berjalan ke depan, tidak kembali lagi. Ini makanya diwanti-wanti oleh baginda Rasul itu tadi semacam itu. Kita diingatkan, mangkoma Ramadanan imanan, kita beribadah di bulan Ramadan lalu setiap waktu. Kalau sampai tertinggal kita akan merugi. Kita jangan berasumsi besok akan kita tempel lagi lah. Berarti kalau besok kita ketemu Ramadan ini nilainya tidak sama lagi, tidak sama lagi, tidak sama lagi. Maka ini sebagai pengingat kita di sepertiga yang kedua, kita bisa meningkatkan lagi semangat kita di dalam ibadah Ramadan. Jangan dianggap Ramadan ini adalah sebuah bulan yang alah besok ketemu lagi, nggak bisa. Kalau sampai kita itu lengah satu kali saja ada ibadah yang tertinggal, maka kita akan merugi selamanya, karena waktu yang tertinggal itu tidak mungkin kita akan kembali lagi ke waktu tersebut. Kembali kepada sholat tarawih, bagi kita yang ingin melakukan sholat tarawih ini kita hukumnya, kita harus tahu bahwa hukumnya ini adalah sunat muakkad. Sunat muakkad itu mendekati sebuah ibadah yang fardu, ibadah yang wajib. Jadi sunatnya ini hampir seperti wajib. Jadi harus, penekanannya itu harus. Bahkan ada beberapa sunat muakkad yang ini istiqomah dilakukan oleh Rasul, seperti sholat ba'diyah qobliyah, itu kan muakkad. Itu Rasul selama hidupnya tidak pernah meninggalkan hal itu. Jadi ibadah sunat yang seperti fardu yaitu sunat muakkad. Nah makanya sholat tarawih ini hukumnya sholat sunat muakkad. Maka kalau kita perhatikan kenapa sholat tarawih ini dilakukan, itu adalah Rasul pertama kali melakukan sholat tarawih itu adalah tahun kedua setelah hijrah. Jadi tahun kedua setelah hijrah Rasul memasuki bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 23 Ramadan beliau masuk bulan Ramadan. Beliau melakukan sholat tarawih. Sholat tarawih yang beliau lakukan ini tidak selalu di masjid. Ini seperti yang disampaikan hadis Aisyahnya. Kharaja min jawfil layali Ramadan. Rasulullah pada suatu malam keluar wasolah fil masjid. Kemudian keluar menuju ke masjid melakukan sholat. Setelah Rasulullah sholat di masjid, wasolah bisolatihi fiha. Kemudian di belakangnya diikuti oleh para sahabat. Ini malam pertama. Kemudian watakasiru falam yahrud fi rabi'ah. Malam kedua lebih banyak lagi. Malam ketiga lebih banyak lagi. Kemudian Rasul di malam keempat tidak keluar lagi untuk menuju ke masjid.
Pagi harinya ditanya, wahai Rasul, kami sudah menunggu engkau semalaman untuk melakukan sholat yang seperti kemarin. Kenapa? Ada apa wahai Rasul kok tidak dilanjutkan di malam keempat? Jawabnya Rasul, khosyitu antufroda alaikum sholatul lail fatajizu anha. Saya takut ketika ini engkau lakukan senang semua, maka saya takut ini ibadah ini menjadi fardu, dan kalau ini menjadi fardu maka ini sangat memberatkan kepada kalian semua. Itu yang dilakukan oleh Rasul, dan ini kemudian menjadi sebuah perdebatan di kalangan ulama, apakah sholat tarawih itu disunahkan untuk berjamaah, apakah disunahkan di masjid atau disunahkan di musola atau lebih baik di rumah. Ini perdebatan ulama. Yang pada intinya adalah sholat tarawih ini disunahkan, itu saja. Sholat tarawih ini adalah disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Ini hukumnya sunnah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sholat tarawih sunnah dilakukan secara berjamaah. Kemudian pelaksananya di mana? Dan ini kembali kepada pembahasan kitab fikih, yaitu apakah mana afdolnya sholat berjamaah di masjid dengan di rumah, afdol mana? Sholat berjamaah dengan jamaah yang lebih banyak dengan yang sedikit lebih mana? Ini istilah letak afdoliyahnya. Jangan kemudian kita berasumsi bahwa seolah-olah sholat tarawih harus di masjid, kalau nggak di masjid tidak boleh. Ini yang pendapat yang salah. Bahkan kalau kita berasumsi bahwa kalau tidak di masjid kita berdosa, ya ini salah lagi. Maka dalam kondisi konteks hari ini ketika kita diperintahkan untuk sholat di rumah, ya kita lakukan sholat di rumah. Kenapa kok kita harus memaksa di masjid? Itu. Nah, maka kalau kita itu memaksa di masjid, ya itu tadi, apakah keilmuan kita yang hanya sesempit itu, ataukah kita hanya mengejar nafsu? Kadang kita meninggalkan etika-etika. Kita berbangsa dan negara ini ketika imam memerintahkan, ya kita wajib ati Allah atau pada imam. Terkadang kita jamaah-jamaah itu beberapa masjid itu masih melakukan dengan dasar ini sunnah setahun sekali, kenapa kok nggak boleh di masjid? Pertanyaan sebetulnya pertanyaan paling salah ya semacam itu. Pertanyaan yang dari orang-orang yang tidak begitu memahami agama selalu menanyakan kenapa hari ini kita sholat tarawih dilarang di masjid. Itu sebetulnya tidak ada yang melarang sholat tarawih di masjid. Cuma dalam ini pemerintah kita bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID. Salah satunya menghindari tempat berkumpul. Salah satunya tempat berkumpul itu adalah kita berkumpul di masjid untuk menunaikan sholat tarawih. Nah, sehingga untuk itu kita harus kembali kepada hukum dasarnya. Hukum dasar sholat tarawih ini adalah berjamaah. Dilakukan di masjid secara berjamaah juga sunnah, dilakukan di rumah secara berjamaah juga sunnah. Bagaimana kalau dilakukan sendiri? Ya nggak apa-apa, namanya sholat sunnah itu hanya sunnah berjamaah, bukan harus berjamaah. Sendiri pun sholat sunnah itu sah dan tidak mengurangi fadilahnya mangkoma Ramadan imanan wah tisaban. Kalau kita pahami di dalam hadis itu, mangkoma Rasul hanya menyampaikan barang siapa menghidupkan lail di dalam bulan Ramadan itu ghufiralahu. Di situ tidak dibahas apakah harus berjamaah, apakah harus sendiri, apakah harus di masjid, apakah tidak. Yang penting dalam masa Ramadan itu kita berupaya mungkin menjaga bagaimana Ramadan itu bisa kita hidupkan. Salah satunya dengan menjalankan sholatut tarawih. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kalau kita rakaat. Ya, kalau kita kan sebetulnya sudah maklum kalau melihat itu. Kita mengikuti hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bahwa rakaat sholat tarawih ini yang pertama kali mengajak berjamaah dan dilakukan di masjid ini adalah sahabat Umar. Maka kalau kita kembali kepada hadisnya Rasul hanya berapa hari? Tanggal 23, 24, 25, 26-nya beliau sudah di rumah. Berarti hanya 3 malam. Itu pun beliau sangat khawatir. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW wafat. Di masjid itu setiap malam banyak orang, ada yang sholat di pojokan sendiri-sendiri kemudian oleh Umar dikumpulkan, wahai sahabat, andaikan ini kita lakukan berjamaah bagaimana? Itu
Kemudian sahabat tidak ada yang menolak pertanyaan Sayyidina Umar tadi. Setelah itu Umar mengangkat Ubay bin Ka'ab, ayo Ubay bin Ka'ab engkau imami. Kemudian diimamilah oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Inilah pelaksanaan pertama kali sholat tarawih yang dilakukan secara berjamaah dan di masjid. Ini dipimpin dengan instruksi sahabat Umar, dipimpin diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Umar menyampaikan inilah bid'ah. Ini loh berangkat pertama kali ibadah sholat tarawih. Berarti menunjukkan ini kita pun melakukan secara berjamaah dalam kondisi ini itu sangat baik kita lakukan berjamaah di rumah sendiri. Nah kemudian bagaimana kalau kita ingin melakukan sholat tarawih itu? Kita lakukan kalau kita di rumah sendiri. Angkatlah imam salah satu dari keluarga kita. Imam itu siapa? Yaitu dari yang laki-laki, yang berhak menjadi imam adalah yang laki-laki. Andaikan suami tidak mampu, anaknya, kalau anaknya nggak mampu, menantunya. Ini yang dicari yang laki-laki. Boleh nggak yang perempuan jadi imam? Nggak boleh kalau di belakangnya ada makmum yang laki-laki. Yang tidak sah itu yang laki-laki makmum pada perempuan. Kalau keluarganya 5, kemudian perempuannya 4, lakinya 1, kemudian ibunya ini yang pinter kok ngimami, kemudian suaminya jadi makmum, ya suaminya ini sholat sendiri saja. Anak-anaknya yang lain sah. Kalau yang perempuan semua, yang tidak sah itu laki-laki bermakmum dengan perempuan. Nah makanya kalau imamah ini kalau yang ada diusahakan yang laki-laki untuk menjadi imam. Caranya sama sholat tarawih itu seperti sholat-sholat yang lain. Kalau malam bacaannya itu boleh dibaca keras, disunahkan dibaca keras. Maka niatnya sama, cukup niat musolli sunat tarawih imaman atau makmumah lillahi ta'ala. Setelah Fatihah kita baca, setelah pada rakaat pertama takbiratul ihram kita baca suratul Fatihah. Surat Fatihah ini boleh dibaca secara tartil atau dibaca yang sederhana. Jadi tidak terlalu tartil yang panjang, yang lama, dipercepat, tapi bacaan tajwidnya, makhrajnya jangan sampai dihilangkan. Boleh nggak membaca Fatihah dalam satu nafas? Boleh, tetapi dengan catatan mengetahui tentang wakafnya. Jadi wakafnya itu harus disambung, umpamanya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi tidak boleh alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Enggak boleh wakaf tapi dalam satu nafas enggak boleh. Kalau ingin satu nafas berarti Fatihahnya itu disambungkan bismillahirrahmanirrahim maliki. Jadi kan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jadi harokat terakhir itu harus dibaca. Kalau diwakafkan ini namanya wakaf saktah, itu berhenti, wakaf berhenti tapi satu nafas. Tapi ini bukan wakaf saktah, tapi wakafnya wakaf lazim. Nah, sehingga kalau ingin diwisalkan, disambungkan, ya harus harokat akhirnya harus dibaca. Ini boleh dibaca satu nafas. Itu tentang bacaan Fatihah tadi. Setelah baca Fatihah, baca surat. Baca surat ini bebas. Apakah kita min ayatil Quran atau satu surat penuh, monggo, terserah kita. Yang kemudian cari surat yang mudah kita hafal. Boleh surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Annas boleh, Al-Falaq boleh, An-Nasr boleh, Al-Kafirun boleh, kemudian Al-Asyr boleh. Itu semuanya boleh dibaca, atau min ayatil Quran. Sebagian dari ayat-ayat Quran kita hanya baca satu ayat, 2 ayat boleh. Maka bagi imam, kalau kita ingin menjadi imam sholat, yang wajib itu baca suratul Fatihah, kemudian baca surat. Yang pendek boleh, yang panjang boleh. Kemudian rakaat kedua sama, baca Fatihah, baca surat. Suratnya boleh sama dengan rakaat yang pertama, boleh, ganti juga boleh. Bahkan ada sebuah riwayat yang menceritakan seorang sahabat itu suruh imami sholat tarawih, rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Ikhlas, rakaat kedua surat Ikhlas lagi, rakaat ketiga juga surat Ikhlas, sampai rakaat yang ke-20 juga surat Ikhlas lagi. Apa boleh?
Boleh. Nah itu makanya ketika kita ini menjadi imam sholat taraweh, mau sholat taraweh itu cari yang paling mudah bagi kita untuk sholat taraweh. Jangan cari yang berat, dibaca sebisa mungkin, ini caranya. Seperti sholat yang lain. Maka inilah kalau kita ingin melakukan sholat taraweh. Kemudian yang selanjutnya, sholat taraweh disebut sholat taraweh ini adalah sholat di mana yang di situ banyak istirahatnya. Maka kalau kita biasanya kalau kita lihat di masjid dapat 2 rakaat istirahat, adanya Bilal. Yang kedua dapat 4 rakaat, kemudian kita istirahat di sela-sela ini dengan doa. Itu boleh, namanya sholat taraweh, sholat yang banyak istirahatnya. Nah kalau kita sholat taraweh di rumah bagaimana? Boleh kita istirahat dulu, dapat 2 rakaat. Tapi jadi catatan, sholat taraweh ini harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam nggak boleh, 4 rakaat salam nggak boleh. Jadi harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 20 rakaat, berarti salamnya 10 kali itu. Boleh setiap rakaat kita hentikan dengan doa, boleh 4 rakaat sekali kita doa, boleh. Bahkan disambung nanti doanya di akhir setelah dapat 20 juga boleh. Atau kalau kita di keluarga sendiri kita itu pengen kadang kita itu pengen istirahat, ya istirahat. Istirahatnya kapan? Boleh, nggak harus seperti sholat jamak qashar harus wisol. Ini boleh istirahat sampai 1 jam pun boleh. Jadi sholat taraweh dicicil pun boleh kalau di rumah itu. Setelah sholat isya kita sholat berjamaah dengan istri, dapat 10 rakaat kita istirahat. Nanti menjelang sahur kita lanjutkan lagi juga boleh diselesaikan. Itu kemudahan-kemudahan yang mau kita ambil ketika kita melakukan sholat taraweh. Jangan sholat taraweh ini dibuat yang sulit. Nah inilah kalau mau kita melakukan sholat taraweh secara mandiri. Itu kalau mau kita lihat di dalam urutan bacaan sholat taraweh, kalau kita memang banyak hafal suratnya, umpamanya rakaat pertama kita baca Alhaqumut Takasur, kemudian rakaat kedua kita baca surat Al-Ikhlas, setelah itu salam, dilanjutkan rakaat ketiga kita baca surat Al-Ashr, kemudian dilanjutkan surat Al-Ikhlas, kemudian salam, dilanjutkan rakaat yang pada sholat yang rakaat yang kelima kita wailul likulli humazatil lumazah, kemudian surat Ikhlas, kemudian salam lagi, berdiri lagi kita lanjutkan setelah sholat baca Fatihah Alam Taro, kemudian dilanjutkan rakaat selanjutnya kita baca Al-Ikhlas, kemudian salam. Setelah itu kita lanjutkan rakaat berikutnya li'ila fi Quraisyin, setelah bacaan Fatihah rakaat selanjutnya surat Al-Ikhlas. Kemudian bisa dibaca dengan surat Ar-Ra'aita la yukadzibu biddin, surat Al-Ikhlas, kemudian surat Inna a'tainakal kautsar, kemudian surat Al-Ikhlas. Kemudian pada sholat yang ke-8 Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Pada sholat yang ke-9 kita baca idza ja'a nasrullahi wal fath, kemudian Al-Ikhlas. Pada rakaat yang terakhir yaitu sholat yang ke-10 atau pada rakaat yang ke-10 kita baca tabat yada abil abi wa tab, kemudian surat Ikhlas. Itu urutan kalau kita memang hafal surat-surat semacam itu. Kenapa harus hitung? Itu juga untuk memudahkan menghitung kita jumlah daripada rakaatnya. Umpamanya saya sudah baca tabat yada, berarti ini rakaat yang ke-10 itu. Nah itu sebetulnya yang harus kita lakukan di dalam kita menghidupkan qiyamul lail. Dan yang terakhir perlu kita sampaikan bahwa di 10 terakhir ini masih ada fadilah Ramadan yang sangat panjang. Kita akan menjelang di 10 Ramadan yang terakhir, yaitu yang disampaikan oleh baginda Rasul, ini identik dengan Lailatul Qadar. Barang siapa ibadah pada malam Lailatul Qadar, orang itu sama dengan ibadah 1000 bulan. Ini sangat luar biasa. Bahkan kalau kita bisa mudawamah itu sangat luar biasa. Dan ini hanya 1 tahun sekali.
Dan kalau kita sampai lolos di tahun ini ya kita sudah sangat merugi sekali, nggak akan ketemu lagi tahun ini. Kita akan menyongsong waktu itu berjalan terus. Ini yang dikatakan kita waktu merugi. Maka ibadah-ibadah kalau bisa ini sudah sepertiga yang kedua ini kita tingkatkan terus. Qiraatul Quran bisa dilakukan minimal satu malam bisa dapat 1 juz, syukur bisa lebih. Jangan kita kurangi aktivitas kita yang tidak ada banyak manfaatnya, kita gunakan untuk qiraatul Quran atau tadarus. Walaupun dalam kondisi ini kita kurangi di masjid, tapi kalau bisa seperti di masjid ataupun musola ya tetap dikumandangkan adzan, dilakukan sholat maktubah, dilakukan untuk tadarus. Ini jangan sampai dihentikan. Caranya bagaimana ya, jangan yang biasanya itu tadarus banyak orang ya kita lakukan hanya beberapa orang, tapi yang terbiasa memang tadarus jarang dilakukan oleh banyak orang, mungkin hanya 2 orang, 3 orang. Ini jangan sampai walaupun kita ada himbauan untuk di rumah, kita masih memungkinkan sekali untuk menghidupkan syiar kita di masjid, bukan kemudian masjid kemudian kita kunci. Masjid masih bisa dijadikan sebagai tempat kita syiar. Banyak sekali syiar yang dilakukan di masjid. Itu adzan tetap dikumandangkan, tadarus tetap dikumandangkan, jangan kemudian tadarusnya hilang, jangan sampai. Tetap usahakan tetap adanya tadarus Al-Quran di masjid. Nah yang di rumah ya jangan walaupun kita nggak bisa tadarus di masjid kemudian di rumah nggak baca Quran, ini juga yang salah. Di rumah tetap kita kumandangkan. Sampaikan oleh Rasul, rumah yang di situ dibacakan Al-Quran maka rumah itu akan bersinar. Dan ketika rumah itu akan bersinar, maka rahmat Allah itu akan lebih dekat pada keluarga tersebut, apalagi ini di bulan Ramadan. Itu yang bisa kita sampaikan terkait tentang sholat taraweh. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan untuk tetap bisa istiqomah, bisa menghormati bulan Ramadan dengan aktivitas ibadah-ibadah yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.